Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan QRIS yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan kiri. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin ada video menarik. Ini pada saat Presiden sedang membayar zakat gitu. Mungkin di istana atau di tempat lain, saya tidak tahu. Yang jelas ada kejadian menarik bahwa Presiden mengabaikan Prabowo dengan tidak menyalami Pak Prabowo, padahal menteri-menteri yang lain atau pejabat yang lain diberi salam oleh Pak Jokowi. Ini menarik. Apakah sebelumnya beliau sudah salaman dulu atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang terpapar di muka publik adalah seolah-olah Pak Prabowo dicuekin Pak Jokowi. Saya sebetulnya dari awal sudah menganalisis bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini tidak terlalu murni tulus, hubungan sinergis. Saya merasa hubungan ini hanya saling memanfaatkan, saling mengambil keuntungan, dan mungkin nantinya akan saling memakan satu sama lain. Itu yang saya duga. Sebagai contoh, Pak Jokowi meletakkan anak sulungnya menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kalau memang pasangan ini akhirnya dengan berbagai manuver dianggap sebagai pemenang Pilpres tahun 2024, meskipun kita tahu kemenangannya hasil dari kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Pak Jokowi mempunyai kekuatan di eksekutif. Tapi Pak Jokowi tidak cukup. Dia perlu membangun kekuatan di parlemen dengan membentuk koalisi permanen dengan Golkar, P3, dan PAN sebagai basisnya. Dan di luar ada partai kecil-kecil yang nggak masuk dalam parliamentary threshold seperti PSI, Partai Buruh, atau mungkin yang lain-lain. Ini cara Jokowi untuk menguasai Indonesia, menguasai parlemen, dan menguasai eksekutif. Bahkan sebelum Pak Jokowi turun jabatan, tanggal 20 Oktober sudah ada pergantian kekuasaan, Pak Jokowi sudah memasang jaring-jaring kekuatan di pemerintahan. Bagi contoh, ada peraturan bahwa wakil presiden akan mengepalai badan atau otoritas untuk pengembangan Jabodetabek plus Cianjur. Itu dipimpin wakil presiden. Otomatis itu untuk siapa? Sudah pasti untuk Gibran. Sudah pasti itu akan dikendalikan oleh Pak Jokowi. Gibran bisa apa tanpa Jokowi? Gibran tidak bisa apa-apa tanpa Jokowi. Gibran itu bukan siapa-siapa tanpa embel-embel anak sulung Jokowi. Otomatis Pak Jokowi akan berperang. Belum lagi jabatan-jabatan yang non-kabinet seperti mungkin Kepala BIN atau yang lainlah, Panglima TNI, Kapolri, itu sudah dipasang jaring-jaring dan dipasang orang-orangnya Pak Jokowi semua. Nah, sekarang tinggal Pak Prabowo untuk tetap mengikuti apa yang sudah dipasang oleh Pak Jokowi atau ada keberanian untuk merubah semua itu. Kalau tidak, pengendalian pemerintahan tetap dominan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo hanya jadi boneka.
Mungkin Pak Prabowo sudah ancang-ancang. Sudah ancang-ancang akan mengamputasi semua kekuatan Pak Jokowi yang tertinggal. Bisa jadi. Karena kalau saya jadi Pak Prabowo, saya tidak mau dikendalikan oleh mantan presiden. Saya tidak mau hanya sebagai puppet atau boneka atau wayang semata. Dikendalikan oleh sang dalang. Saya tidak mau. Dan saya yakin Pak Prabowo juga tidak mau. Saya punya keyakinan itu. Jadi jaring-jaring atau kekuatan kaki-kaki di berbagai kekuatan di eksekutif maupun di legislatif atau di yudikatif yang dipasang oleh Pak Jokowi kemungkinan juga akan diamputasi oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mau lah hanya sekedar menjabat presiden 2 tahun, itu nggak mungkin lah. Ya mungkin Pak Jokowi merasa Pak Prabowo tidak akan sanggup selama 5 tahun karena alasan kesehatannya. Belum tentu. Usia orang siapa tahu. Bisa jadi Pak Prabowo panjang umur, lebih panjang daripada kita semua. Lebih panjang dari Pak Jokowi, siapa tahu. Jadi ini menurut saya bentuk hubungan yang layu sebelum berkembang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sudah terlihat nyata. Ya, kita lihat aja seperti apa. Ini hanya dengan asumsi bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden. Kecuali kalau MK berkata lain, itu akan terjadi lagi Pilpres putaran kedua atau apa. Kita lihat saja. Tapi yang jelas, saya menganalisis, meyakini bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak dibangun dalam hubungan yang tulus atau penuh dengan keikhlasan. Hubungan yang saling memanfaatkan, saling mengambil keuntungan, mungkin suatu saat akan saling memakan. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bermartabat. Saya Rudi S. Kamil.